Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat Risma? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya tetap semangat untuk menimba ilmu. Kembali lagi bertemu dengan saya, Teh Ayu, yang akan sedikit sharing dengan sahabat-sahabat semua tentang tema-tema rumah tangga ya. Sahabat, sekarang saya sedang ada di kantor, tapi saya coba menyempatkan diri untuk berbagi dengan sahabat. Jadi keidean nih, karena saya orang kerja, jadi keidean tema kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana sikap ta'awun atau tolong menolong antara suami dan istri. Iya sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semuanya wanita itu adalah murni ibu rumah tangga, betul gak? Tidak semuanya ada di rumah, mengurus rumah, pekerjaan rumah, mengurus anak-anak dan sebagainya dari pagi sampai sore. Ada juga wanita yang memang ditakdirkan Allah untuk menjadi wanita karir atau wanita bekerja seperti saya. Duh, kerepotan ya sahabat kalau misalnya kita ya kerja ya juga harus mengurusi urusan-urusan rumah. Tapi memang pada hakikatnya sahabat, kodrat seorang wanita itu adalah memang sebagai ibu rumah tangga. Allah telah takdirkan kita sebagai wanita itu dengan tugasnya mengurus anak-anak, mengurus suami, mengurus rumah. Sementara Allah juga sudah tugaskan seorang laki-laki itu memang berkewajiban untuk mencari nafkah, bekerja di luar rumah untuk bisa menghidupi anak dan istrinya. Terus permasalahannya bagaimana dengan kita, wanita yang juga bekerja? Gak mudah ya sahabat, kita bisa mengatur waktu supaya kita bisa tetap bekerja tapi urusan rumah juga tidak terbengkalai. Wah, itu sulit banget loh. Kalau suami kita tidak bisa diajak kerjasama, itu bisa menjadi sebuah konflik loh dalam rumah tangga. Bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa bekerja tapi juga rumah tangga, urusan-urusan di rumah bisa tetap berjalan dengan baik? Caranya adalah sahabat, kita harus komunikasikan itu dengan suami. Kita harus komunikasikan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Tanpa bantuan mereka, tanpa izin dari mereka juga kita tidak bisa berada di luar rumah. Kalau misalnya memang suami kita adalah orang yang mampu, mungkin bisa mencarikan kita pembantu. Tapi kalau misalnya ternyata suami kita juga belum bisa memberikan kita seorang pembantu, kita mau tidak mau harus melakukannya sendiri. Atau ada juga orang yang memang sudah mampu sebenarnya dia membayar pembantu, tapi ada sebagian istri yang memang berpikir lebih baik melakukan semuanya sendiri. Ada yang seperti itu ya sahabat. Nah, semua itu bisa kita jalani dengan cara dikomunikasikan dengan suami. Jadi sebenarnya tema kali ini itu lebih ke menyentil suami sebenarnya. Bagaimana mereka bisa memahami kondisi kita sebagai ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa berdiskusi dengan suami dan suami kita adalah seorang yang soleh, seorang yang sangat mengerti, mereka pasti akan mau berbagi tugas dengan kita sahabat. Sebagai seorang istri, kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri. Termasuk saya tidak bisa mengangkat galon ketika air habis. Kemudian juga saya tidak bisa memasang gas ketika gas habis, itu adalah tugas suami. Memang ada sebagian wanita yang semuanya serba bisa, semuanya bisa dia lakukan, itu hebat ya, tapi ada beberapa hal yang memang kita butuh bantuan mereka. Nah kemudian kalau sebagian waktu kita juga ada di luar rumah, ada di sekolah, ada di rumah sakit, di kantor, di bank atau dimanapun, pekerjaan rumah juga tetap kita tidak mau terbengkalai. Salah satu solusinya adalah
kita berbagi tugas dengan suami. Ini adalah dalam agama disebut dengan ta'awun atau tolong menolong. Kita harus tolong menolong dengan suami, dengan istri, bagaimana bisa berbagi tugas. Misalnya nih, untuk hal-hal yang mereka bisa, sebenarnya bisa sendiri melakukannya, sebenarnya tidak usah menunggu dilayani sama kita ya. Contohnya kalau makan, ada memang sebagian suami yang baru mau makan ketika nasinya sudah terhidang di hadapannya, atau dibikinkan kopi, dibikinkan teh. Itu mereka selalu ingin istrinya yang membuatkan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga sebagian suami yang sangat mengerti dengan kesibukan istrinya. Dia bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri, atau mungkin kalau makan juga dia bisa mengambil sendiri. Itu gimana suaminya sih. Tapi kalau menurut saya, kalau para suami memang bisa melakukannya sendiri, kenapa tidak? Untuk hal-hal sepele seperti itu mungkin bisa dilakukan sendiri ya, ketika melihat istrinya kerepotan. Kemudian itu adalah hal yang harus kita saling sadari atau kita saling pahami, bahwa selama kita bisa atau selama suami bisa melakukannya sendiri, ya lakukanlah sendiri, tidak usah menunggu dilayani oleh istri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suami juga harus mengerti kelelahan istrinya, apalagi istrinya adalah seorang yang bekerja. Suami harus paham bahwa begitu banyak tenaga dan waktu yang dikeluarkan oleh istri membantu suaminya di luar rumah atau bekerja. Jadi suami tidak terlalu banyak menuntut ke istri ya. Misalnya kalau misalnya di rumah istri baru pulang kemudian terlihat lelah, tidak usahlah minta dibikinkan ini, dibikinkan itu. Atau misalnya kalau istri sedang sibuk-sibuknya banyak pekerjaan kantor yang ternyata harus dibawa ke rumah, suami juga jangan terlalu banyak menuntut untuk ditemenin atau apa ya, sekali-kali bolehlah seperti itu. Jadi yang kedua ada di pengertian suami terhadap istrinya, terhadap kelelahan istrinya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah sekali-kali suami itu merasa hina ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Misalnya mencuci baju, mencuci piring, menyapu, mengepel, menyetrika atau apapun, itu jangan merasa jatuh kemuliaannya ketika dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tidak ya, kemuliaan seorang laki-laki itu tidak diukur dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kita bisa berbagi tugas nih sama suami, oke deh, biarin Umi bagian nyapu, ngepel, beresin rumah dan sebagainya. Kemudian suami bagian nyuci misalnya dengan nyetrika. Nah seperti itu boleh ditegaskan seperti itu, berbagi tugas ya. Jadi urusan rumah kalau berantakan ya berarti itu Umi yang salah. Kalau misalnya cucian masih menumpuk atau setrikaan belum rapi, itu berarti tugas Abi yang belum selesai. Misalnya boleh seperti itu. Atau boleh juga kalau tidak ditegaskan pekerjaannya apa, suami boleh membantu apa saja yang ketika waktu luang. Istri sedang memasak, coba bantu masak. Atau misalnya istri sedang mencuci, coba bantu nyuci, gak apa-apa. Kalau saya sama suami itu memang sudah ditugaskan masing-masing. Seperti tadi, saya bagian masak, kemudian menyapu, mengepel, membereskan rumah, bersih-bersih taman dan sebagainya, itu bagian saya. Tapi kalau urusan mencuci dan menyetrika itu bagian suami. Jadi kita sudah berbagi tugas, tidak apa ya, sudah jelas tugasnya masing-masing. Nah itu ya yang ketiga. Jadi kita harus berbagi tugas. Suami jangan pernah merasa hina ketika harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena Rasulullah sendiri, beliau adalah seorang yang sangat mulia dan mau mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana Rasulullah di rumah?" Aisyah menjawab, beliau Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Dia menambal bajunya sendiri,
memerah sapi sendiri, memerah susu sapi sendiri, kemudian memerah susu sendiri, mungkin susu unta ya kalau zaman dulu. Kemudian juga beliau terbiasa dengan melayani dirinya sendiri. Itu kata pengakuan Aisyah radhiyallahu anha terhadap kebiasaan Rasulullah. Rasulullah saja yang derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah, beliau masih mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, kita para suami kenapa tidak ya, kita juga coba membantu pekerjaan-pekerjaan istri. Ta'awunnya bisa seperti yang tadi saya contohkan, bisa berbagi tugas, atau bisa juga ketika ada waktu luang membantu istrinya, ya. Mulai sekarang coba deh seperti itu. Pasti istri semakin sayang deh sama Anda. Kemudian sahabat, yang keempat itu adalah seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah membantu pekerjaannya di rumah. Itu Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, dan Anda pun ini para suami akan termasuk orang yang dimuliakan juga oleh Allah, kemudian dijamin sangat disayang sama istrinya kalau Anda mau membantu pekerjaan-pekerjaan istri di rumah. Laki-laki yang mulia itu laki-laki yang sangat derajatnya ditinggikan di sisi Allah, itu bukan laki-laki yang ototnya kuat, bukan laki-laki yang setiap bulan ngasih uang belanja ke istrinya besar, bukan seorang suami yang bisa mencukupi semua kebutuhan istrinya secara materi, tapi suami yang paling dimuliakan derajatnya itu adalah suami yang mau membantu kesulitan-kesulitan istrinya, termasuk membantu dalam urusan rumah tangga. Kemudian yang terakhir sahabat, saya tegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga itu bisa dibangun salah satunya adalah dengan sikap ta'awun atau tolong-menolong antara suami dan istri. Betul gak? Kadang konflik itu terjadi ketika istri begitu lelah, semua urusan pekerjaan rumah diserahkan kepadanya dari pagi sampai sore, atau bahkan sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Suaminya tidak pernah mau tahu, rumah harus rapi, baju harus bersih, masakan harus tersedia, anak-anak juga harus terurus. Kadang seorang ibu rumah tangga itu pekerjaannya double, atau dia harus multi talent. Dia harus menjadi seorang chef, dia juga harus menjadi seorang guru untuk anak-anaknya, kemudian dia juga harus menjadi cleaning service, kemudian juga dia harus menjadi seorang bendahara, pengatur keuangan, dan sebagainya. Sebenarnya kalau digaji itu tidak akan ada yang sanggup menggaji pekerjaan seorang istri yang tidak akan pernah selesai sebenarnya. Kadang dia sampai lupa mengurus dirinya sendiri, tidak ada waktu untuk me time dan atau apa, karena saking pekerjaannya itu tidak pernah selesai. Apalagi yang anaknya banyak, yang anaknya masih kecil-kecil, itu biasanya rumah tuh tidak pernah mau bersih dan rapi, selalu berantakan lagi. Betul gak? Nah, itu kadang kalau misalnya suami tidak pengertian dan sang istri juga sudah merasa kelelahan, tidak bisa dikomunikasikan secara baik-baik, itu akan bisa menjadi konflik loh sahabat. Makanya ta'awun atau tolong-menolong itu adalah bagian dari untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dulu Fatimah pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang kelelahannya mengurus rumah tangga yang tidak pernah ada hentinya. Kemudian dia minta dicarikan seorang pembantu kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, jika engkau lelah mengurus semua itu, maka engkau bisa bertasbih, membacakan subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian juga engkau bisa memuji nama Allah dengan mengucapkan hamdalah sebanyak 33 kali. Dan juga engkau bisa membesarkan nama Allah dengan bertakbir, mengucapkan Allah Akbar sebanyak 33 kali. Rasulullah malah menyarankan seperti itu. Rasulullah tidak menyarankan untuk mencari pembantu, karena segala sesuatu yang kita lakukan, wahai para ibu, para umi,
itu akan bernilai pahala di sisi Allah ketika kita ikhlas dan ridho melakukannya. Tapi juga jangan para suami jangan berpikir karena itu akan menjadi pahala untuk istrinya kemudian tidak menolong ya. Para suami juga ketika ada kesempatan atau bisa, kenapa tidak menolong istri dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Itu adalah juga suatu pekerjaan yang sangat mulia. Begitu ya sahabat, mungkin yang bisa saya sampaikan nih tentang ta'awun atau tolong menolong dalam urusan rumah tangga. Mulai sekarang, ayo silakan siapkan, komunikasikan dengan suami, dengan istri, bagaimana sih caranya kita membagi waktu dan juga membagi tugas untuk supaya rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis. Yang masih malas bantu istrinya, mulai sekarang jangan ya, kasihan loh. Jadi laki-laki yang mulia itu adalah laki-laki yang memuliakan istrinya. Di antaranya salah satunya adalah membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, apalagi untuk istri-istrinya yang memang bekerja di luar rumah. Begitu ya sahabat, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.